Sahkah kalau puasa sunnah mengaji tanpa izin suami? Karena saya tidak pernah membebani sang suami, baik ongkos biaya ataupun pakaian yang saya butuhkan sama sekali tidak pernah minta. Dikarenakan suami belum mau mengaji. Mohon doanya, mudah-mudahan suami saya mendapat hidayah. Kalau dalam Islam seorang istri itu mau puasa sunnah, mau pergi kemanapun, memang tuntunannya harus izin suami. Kalau istri mau puasa sunnah, izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, ya istri jangan puasa sunnah. Kalau istri mau pergi ngaji, harus izin suami. Kalau suaminya tidak mengizinkan, maka ditanya kenapa ngaji untuk mentadaburi agama, mentadaburi Quran Sunnah kok tidak diizinkan? Tidak diizinkannya kenapa? Bisa jadi karena melihat istrinya sedang sakit, sehingga kalau menempuh perjalanan dikhawatirkan sakitnya akan semakin bertambah parah. Namun kalau tidak mengizinkannya karena nanti setelah ngaji istrinya paham agama kemudian mengamalkan Quran dan Sunnah sebagaimana mestinya, sehingga suami khawatir nanti amalan istri beda dengan tetangga kanan kirinya sehingga suami takut menanggung malu, ya tidak usah ditaati. Karena Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Yang namanya taat itu hanya dalam hal-hal yang ma'ruf. Lah tadi izin ngaji, datang ke majelis ilmu untuk mentadaburi Quran Sunnah itu perkara yang ma'ruf. Perintah agama, perintah Allah, perintah Rasulullah. Nabi kita bahkan bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqud dzikr. Jika kamu melintas di taman-taman surga dunia ini, maka merumputlah. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga dunia? Nabi menjawab, hilaqud dzikr, kajian-kajian yang mana dalam kajian itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Ya, tentu kajian Al-Quran dan kajian Sunnah, karena agama itu ya Quran ya Sunnah, karena dua hal itu yang diwariskan Nabi kepada kita. Kalau berpegang teguh kepada keduanya, dijamin oleh Nabi lan tadillu, ya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, ini izin datang ke tempat kajian, suami tidak mengizinkan karena khawatir takut nanti istri jadi paham agama. Kalau sudah paham, khawatir nanti amalannya kebetulan tidak sama dengan tetangga kanan kirinya. Kalau tidak sama, suami takut menanggung malu, maka tidak diizinkan. Kalau itu yang terjadi, ini berarti suami menghalang-halangi istri untuk paham agama. Kalau paham saja tidak, bagaimana mengamalkan? Maka tidak perlu taat. Nah, ini jangan dipelintir loh ya. Loh, MTA ngajari bojone ben ora taat suaminya. Bukan begitu. Karena Nabi sendiri juga ngendika, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan, siapapun makhluknya. Meskipun bapak-bapakmu, anak-anakmu, atau saudara-saudaramu, atau keluargamu.
Kalau menghalang-halangimu dari jalan Allah, maka kata Allah, qul la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Coba diingat kembali Al-Mujadilah, Quran surah 58 ayat 22 itu. Surat Al-Mujadilah nomor surat 58 ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minh wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Ya dah. Qul la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu, yaitu Muhammad, tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu yuwaduna, saling berkasih sayang. Kepada siapa? Man hadallahu wa rasulah. Pada orang yang senantiasa menentang Allah dan Rasul-Nya. Nah, tadi suami menghalang-halangi istri untuk datang ke majelis ilmu, di mana di situ dikaji Quran dan Sunnah, karena khawatir kalau istrinya datang kemudian paham bahaya ini, bisa-bisa nanti berubah amalannya, tidak seperti tetangga kanan kiri. Kalau sudah begitu nanti keluargaku dikucilkan. Nah, sehingga lebih takut kepada manusia, lebih takut dikucilkan masyarakatnya daripada dibenci oleh Allah. Maka orang yang betul beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan taat pada satu makhluk pun yang menghalangi dirinya dari jalan Allah, menghalang-halangi dirinya untuk mendekat, untuk taat, untuk interaksi dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dia tidak akan mentaati, meskipun laukanu aba'ahum, meskipun mereka itu yang menentang Allah dan Rasul itu adalah bapak-bapak mereka, ya. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Meskipun itu keluarga kita, keluarga yang sangat-sangat kita cintai, namun kalau kemudian berlaku menentang kita karena kita mau ngaji dan mengamalkan hasil kaji, kata Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu. Kata Nabi kita, la ta'ata fi makhluqin li makhluqin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'ah fil ma'ruf, karena sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal-hal yang ma'ruf. Lah kalau kita
apapun yang terjadi kita tetap memilih Allah, maka kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman, berarti kita lebih memilih keimanan daripada keluarga. Karena keluarga itu akan kita tinggalkan, cepat atau lambat, namun pasti keluarga akan kita tinggalkan, atau kita akan ditinggalkan oleh keluarga. Dengan apa? Bisa sebab yang paling pasti dengan sebab kematian. Saat kita mati, kita akan tinggalkan bapak kita, anak kita, istri kita, saudara kita, keluarga kita. Atau ketika kita masih hidup, kita akan ditinggalkan oleh bapak ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita. Artinya mau atau tidak mau, manusia itu pasti satu saat nanti akan terpisah atau dipisahkan dari keluarganya. Maka kalau bisa, mari kita sama-sama qu anfusakum wa ahlikum naro, sama-sama di dunia dipersaudarakan oleh Allah sebagai satu keluarga yang ada hubungan nasab. Di akhirat dipertemukan kembali oleh Allah satu keluarga besar berada dalam surganya Allah. Maka mari kita sama-sama mengusahakan ke arah sana. Namun kalau ternyata ada anggota keluarga yang menentang kita karena kita mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya secara totalitas, maka jangan ngeboti keluarga, siapapun keluarga itu. Pilihlah keimanan. Mengapa? Karena Allah yang telah menetapkan keimanan itu dalam hati kita. Sehingga yang muncul adalah dorongan keimanan, lebih milih Allah. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Karena dengan kita memilih keimanan, berarti kecintaan kita kepada Allah melebihi kecintaan kita terhadap keluarga kita, lebih-lebih keluarga yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau kita milih keimanan, janji Allah akan turunkan pertolongan. Wa ayyadahum biruhim min, turunkan ketenangan dalam hati kita. Sekalipun banyak manusia yang tidak suka, namun hati kita tetap tenang. Karena kita tidak sedang mengejar kecintaan semua manusia, namun yang sedang kita usahakan, yang sedang kita raih adalah kecintaan dari Allah. Sia-sia muspro kalau mengejar kecintaan semua manusia, niscaya tidak akan terwujud. Selamanya sampai hari kiamat akan ada manusia yang cinta dan akan ada manusia yang tidak cinta. Manusia yang cinta pada panjenengan itu tidak butuh penjelasan siapa panjenengan. Panjenengan menjelaskan atau tidak, kalau dia sudah cinta, dia tetap akan cinta. Orang yang sudah tidak cinta, sekalipun panjenengan menjelaskan siapa sebetulnya panjenengan sampai berbuih-buih, berbusa-busa, niscaya mereka juga tetap tidak akan cinta. Sehingga orang yang cinta kepada panjenengan tidak butuh penjelasan siapa panjenengan. Orang yang tidak cinta juga tidak butuh penjelasan siapa panjenengan. Karena orang yang cinta, panjenengan jelaskan atau tidak tetap akan cinta. Orang yang tidak cinta, panjenengan jelaskan sampai lisannya berbuih, lisan panjenengan berbuih, berbusa, mereka tetap tidak akan cinta. Akan terus mencari-cari kesalahannya. Karena memang tidak cinta. Maka ada nasihat bijak. Ada nasihat bijak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Yang namanya keridhaan seluruh manusia, kecintaan manusia, itu adalah tujuan ghayatun la tudrak, tujuan yang mustahil tercapai.
Waridallah ghayatun la tutrak. Adapun keridhaan Allah, kecintaan Allah terhadap hambanya itu adalah tujuan yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Fa'adrik mala yutrak. Maka kejarlah, usahakanlah, raihlah apa-apa yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu kecintaan, keridhaan Allah. Pilihlah keimanan. Watruk mala yudrak. Dan tinggalkan apa-apa yang mustahil diraih. Berusaha meraih kecintaan semua manusia itu mustahil, maka tidak perlu diambil pusing. Apa kata manusia, selama kita berada dalam koridor agama, berada dalam ketetapan Allah dan Rasulullah, sudah apapun kata manusia tidak perlu direken, tidak perlu digubris, selama kita berada dalam koridor, dalam ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah. Namun jika kita menyimpang, siapapun yang meluruskan kita harus bersyukur, kita taslim, rujuk, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Rasulullah. Nah, kita pilih keimanan, karena dengan keimanan Allah akan turunkan pertolongan, hati kita dibuat tenang, pendirian kita diteguhkan oleh Allah, dan pada akhirnya nanti wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah akan memasukkan orang-orang yang lebih mencintai Allah, lebih memilih keimanan daripada yang lain. Allah akan masukkan ke dalam surga, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal di dalamnya, dalam kenikmatan surga yang tanpa batas, abadi selama-lamanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia ketika di dunia. Kenikmatan surgawi yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia ketika di dunia. Bahkan kenikmatan surgawi itu tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Kita bayangkan, mikirkan itu tidak gaduh, tidak bisa, karena memang luar biasa kenikmatan surgawi. Nah, maka monggo pilih mana. Nah, orang yang memilih keimanan, ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Ala inna hizballahi humul muflihun, bukan humul faizun. Sama-sama kalau diterjemahkan juga sama-sama beruntung. Namun apakah sama muflih dan faiz? Tentu beda. Ya, tentu beda. Nah, ini penjelasannya nanti dalam bab khusus, pertemuan khusus Ustaz ya, karena ini akan panjang.